Masuk ke dalam pengalaman manusia berarti memasuki sebuah pelupaan besar. Tirai pikiran yang terkondisi menyembunyikan kebenaran tentang siapa kita sebenarnya, membawa kita ke dunia yang penuh pemisahan, keterbatasan, dan keraguan. Jadi, siapakah Anda sebenarnya? Apakah Anda hanya pikiran yang tinggal dalam tubuh, menjalani hidup dengan mencoba menemukan kebahagiaan dan menghindari penderitaan? Atau, mungkin, Anda adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang kekal? Sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata? Sesuatu yang, ketika disadari, membawa kedamaian sejati dan kepuasan sejati? Di sini, kita akan melihat melampaui tirai pikiran, melampaui pikiran dan sensasi, untuk menemukan kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Jadi, apa itu pikiran? Sepanjang sejarah, pertanyaan ini telah diajukan berkali-kali. Dari penyelidikan spiritual dan ilmiah paling awal umat manusia, pikiran manusia telah dikonseptualisasikan dan dipahami dalam berbagai cara di berbagai budaya. Manusia telah menggunakan filsafat, teori psikologis dan ilmiah, serta metode penyelidikan langsung untuk menyingkap rahasia pikiran, untuk menemukan siapa kita di luar pikiran dan tubuh. Biasanya, kita berpikir bahwa pikiran mungkin adalah sesuatu di dalam kepala seperti otak, yang berhubungan dengan berpikir dan kognisi. Namun, pikiran jauh lebih dalam dari itu. Pikiran sebenarnya adalah dualitas. Ia juga dikenal sebagai maya atau ilusi. Ia juga dikenal sebagai ego. Dalam bahasa Latin, kata ego berarti sederhana, saya. Ketika rasa saya terbatas pada suatu hal, itu adalah maya, ilusi. Tetapi ketika ia tidak terbatas, ketika ia bangun sebagai kesadaran itu sendiri, di mana semua fenomena muncul dan lenyap, maka tidak ada lagi identifikasi dengan saya yang terpisah. Makna sejati dari kata saya adalah kesadaran tanpa batas, kesadaran yang tak terbatas. Itulah satu-satunya saya, atau diri yang ada. Namun, bagi sebagian besar dari kita, rasa diri kita telah begitu terjerat dalam isi pengalaman pikiran, gambar, perasaan, dan sebagainya, sehingga kita tidak mengenali diri kita, sebagaimana kita pada dasarnya dan asalnya. Sebaliknya, kita mengenali diri kita dengan cara yang telah dimodifikasi, bercampur dengan isi pengalaman. Campuran dari saya yang sejati dan satu-satunya, yaitu kesadaran tanpa batas, atau kesadaran tak terbatas. Dengan isi pengalaman inilah yang menciptakan diri ilusi, yang biasanya disebut sebagai ego, atau diri yang terpisah. Ego adalah sebuah gagasan yang sangat gigih, sangat kuat, dan sangat solid, bahwa kita adalah seorang pribadi, entitas yang terpisah, di dalam pikiran dan tubuh. Kadang-kadang, kita berpikir bahwa kita hanyalah pikiran dan tubuh. Ego adalah aspek dari pikiran yang terbentuk pada usia dini, dan aspek itulah yang memberi kita rasa saya sebagai individu. Ego adalah entitas yang sepenuhnya dibuat-buat dan tidak nyata, tetapi ego inilah yang kita identifikasi sebagai tubuh. Ego adalah bagian dari pikiran yang berpikir bahwa ia terpisah. Ego adalah rasa personal tentang saya, tetapi itu bukan diri sejati. Itu adalah konstruksi imajinatif tentang saya, dan itu bukanlah siapa diri kita sebenarnya. Pada akhirnya, diri kita yang sejati adalah sesuatu yang lebih dalam, suatu kehadiran mendasar yang selalu ada di sini. Pikiran dualistik terdiri dari dua aspek mendasar, sang saksi dan yang disaksikan. Ada fenomena dunia yang terdiri dari sensasi,
persepsi, dan preferensi egois. Dan kemudian ada rasa bahwa ada saya yang terpisah, yang menyaksikan. Kebangkitan adalah bangun dari dualitas ini, dari perpecahan antara saksi dan yang disaksikan, antara subjek dan objek, untuk menyadari kesadaran primordial yang selalu ada. Jika Anda melihat anak-anak kecil, mereka tidak memiliki ego, dan hidup dalam keadaan partisipasi. Mereka hidup dalam keadaan kegembiraan, karena mereka tidak merasa terpisah dari dunia. Saat kita lahir, kita bergantung pada orang lain dan belum memiliki pemikiran konseptual. Saat kita tumbuh, kita mengembangkan konsep dan yang disebut kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk merefleksikan apa yang kita lakukan agar menjadi mandiri. Proses berpikir ini kemudian menjadi identitas internal. Pembentukan ego dimulai segera setelah kelahiran. Kita mulai mengembangkan identitas pribadi, yang akhirnya kita sebut saya. Tahap cermin dalam perkembangan manusia adalah saat seorang anak mengenali dirinya sendiri di cermin, biasanya sekitar usia 6 hingga 18 bulan. Ini hanyalah satu bagian dari pembentukan ego melalui proses identifikasi. Kita tidak mendapatkan ego hanya dari mengenali karakter di cermin. Itu adalah bagian dari proses sosialisasi atau pengondisian, ketika orang-orang di sekitar kita mulai memperlakukan kita sebagai individu yang terpisah, sebagai saya yang terpisah. Kita belajar mengidentifikasi rasa saya, melalui sensasi yang muncul di tubuh, melalui persepsi, dan konseptualisasi hal-hal. Pikiran memisahkan dan memisahkan satu hal dari yang lain, lalu kita mengembangkan preferensi terhadap hal-hal tersebut. Beberapa hal kita sukai, sementara hal-hal lainnya tidak. Rasa saya ini menjadi identitas unik dan terpisah kita saat kita menjalani hidup. Itu adalah kisah tentang siapa kita, percaya diri kita. Kesadaran yang kita miliki, mulai mempercayainya sejak kecil, dan ia tumbuh bersama kita, hingga kita benar-benar yakin bahwa kita adalah seorang pribadi. Ketika manusia tumbuh menuju masa remaja dan dewasa, mereka mengembangkan rasa pemisahan, rasa menjadi saya yang hidup di dalam kepala mereka. Mereka menjadi ego-ego terpisah, yang hidup dalam keadaan keinginan, keadaan ketidaklengkapan, yang hidupnya didominasi oleh hasrat, untuk mengumpulkan hal-hal, guna mengimbangi ketidaklengkapan mereka. Pikiranlah yang menyebabkan semua masalah, semua persoalan. Pikiran adalah kekuatan yang menciptakan seluruh ilusi pemisahan, seluruh ilusi atau penampakan, menjadi seorang individu yang hidup di dunia. Kita dapat memverifikasi secara langsung bahwa, setiap kali kita mengalami penderitaan psikologis, kita selalu dapat menelusurinya kembali ke keyakinan bahwa, kita adalah orang yang terpisah, entitas yang terpisah, tidak ada pengecualian. Penderitaan didasarkan pada keyakinan bahwa kita adalah tubuh dan pikiran yang terpisah atau tampaknya terpisah. Kita seperti fragmen yang terpisah dari kesatuan, seperti potongan puzzle yang terpecah dan tersebar jauh. Itulah sebabnya sering muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang tidak beres. Pikiran tampak seperti rintangan yang tidak dapat diatasi. Bagaimana kita bisa mengatasi pikiran? Pikiran tampak tak berujung. Mencoba menaklukkan pikiran dengan pikiran itu sendiri, menciptakan perjuangan yang tiada henti, seperti mencoba mengangkat diri sendiri dengan menarik tali sepatu. Struktur ego dapat merasa hancur, kehilangan arah, dan bingung, merasa bahwa hidup tidak memiliki makna. Ketika pikiran yang terus mencari ini berjuang, kita tiba di fase dan bagian penting, yaitu proses pembongkaran ilusi. Hanya dengan melepaskan pencarian dan identifikasi palsu dengan sang pencari, kita bisa bersatu langsung dengan kehidupan. Saat merasa berada di titik yang baik dalam hidup, semacam menyerah pada pencarian-pencarian yang melelahkan, dan akhirnya akan menemukan bahwa
Menyerah pada apa adanya adalah satu-satunya jalan. Dan kehidupan terungkap. Struktur saya yang dikenal sebagai diri lenyap. Dalam Buddhisme, kebenaran mulia pertama adalah bahwa ada penderitaan. Pikiran yang terkondisi memiliki ketidakpuasan yang melekat atau ketidakpuasan kronis. Pikiran mencakup tidak hanya rasa sakit fisik dan emosional, tetapi juga bentuk-bentuk ketidakpuasan yang lebih halus, seperti sifat sementara segala sesuatu, dan ketidakmampuan untuk menemukan kebahagiaan yang abadi dalam pencapaian duniawi. Kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam pencapaian material eksternal. Bahkan ketika segalanya berjalan sesuai rencana, menjalani kehidupan yang baik, memiliki hubungan yang sukses, atau karir yang berhasil, seringkali ada rasa bahwa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak terlihat dengan benar. Langkah pertama dalam proses kebangkitan adalah mengakui bahwa kita menderita. Bisa disimpulkan bahwa itu adalah perasaan bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau mungkin yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam hidup ini. Tetapi ketidaknyamanan itu adalah anugerah, karena ia memicu penyelidikan yang dapat membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mengapa orang menderita? Jika kita berbicara tentang rasa sakit fisik, itu adalah perangkat perlindungan yang kita warisi secara genetik. Tanpa rasa sakit, tubuh kita mungkin akan sering terluka atau menelan racun yang berbahaya. Namun, alasan penderitaan psikologis berbeda. Rasa sakit psikologis bukanlah masalah, melainkan awal dari solusi. Rasa sakit psikologis memberi kita pelajaran tentang kesalahan yang kita buat, yaitu meyakini bahwa kita adalah manusia yang terpisah. Itu adalah kesalahan mendasar. Itu adalah dosa asal yang membuat kita terusir dari Taman Eden, Taman Kelimpahan. Makna asli dari kata dosa adalah melenceng dari sasaran. Kesadaran egoik adalah kondisi pikiran patologis, di mana kita terus-menerus melenceng dari sasaran. Inilah arti dari kejatuhan manusia. Pikiran dualistik terbentuk dari fenomena yang menciptakan dunia. Bentuk yang terlihat terdiri dari sensasi, persepsi, preferensi egoik, dan perasaan bahwa ada saya yang terpisah. Pikiran tentang saya inilah yang menjadi akar dari identifikasi dengan ego. Apapun yang kita alami, selalu ada saya yang mengalaminya. Jika saya sedih, cemas, atau kesepian, maka sayalah yang merasakan itu. Jika saya berbicara denganmu, sayalah yang berbicara. Jika saya melihat dunia, sayalah yang melihat dunia. Jadi, seluruh pengalaman kita berputar di sekitar saya. Saya adalah tokoh utama dalam semua pengalaman kita. Oleh karena itu, investigasi esensial, prasyarat untuk pencerahan, adalah mengeksplorasi dan mengenali hakikat diri yang sebenarnya kita miliki. Dalam Sutra Hati, salah satu ajaran Buddha yang paling dihormati, dikatakan bahwa, untuk terbebas, kita harus menyadari bahwa seluruh mekanisme pikiran dualistik itu kosong dari diri. Ketika pikiran tentang saya lenyap, maka dualitas itu sendiri runtuh. Bentuk disadari sebagai kekosongan, dan kekosongan disadari sebagai bentuk. Dalam keadaan kesadaran tertinggi, dan mengalami persatuan dengan kesadaran universal, kekosongan menari sebagai kelimpahan, keheningan hadir dalam gerakan, dan kesunyian melekat dalam suara. Kehidupan dialami secara langsung, tanpa dimediasi oleh filter pikiran. Ketika kita tidak lagi berinteraksi dengan dunia atau pola dengan cara lama, itu adalah pembebasan, akhir dari penderitaan. Selama kita percaya bahwa kita memiliki pikiran, ketidaktahuan,
atau ego kita sendiri, itu karena kita memandang ini dari sudut pandang yang terpisah. Dan itu tidak apa-apa, karena pada awalnya begitulah cara kita melihatnya. Tetapi itu bukanlah kenyataan. Dalam kenyataan, hanya ada kehidupan. Itu saja. Hanya kehidupan murni yang bergerak. Penderitaan adalah resistensi terhadap kehidupan, resistensi terhadap ya kita, resistensi terhadap tidak kita, resistensi terhadap apapun yang muncul, karena kita merasa terpisah. Pencerahan adalah penyembuhan dari pemisahan ini, dari gagasan bahwa kita terpisah. Kita bisa mulai memahami resistensi egoik dalam pikiran, dengan mengamati prinsip yang lebih besar tentang bagaimana semua energi bergerak di alam semesta. Salah satu cara untuk memahaminya adalah dengan melihat sesuatu yang disebut pola Lichtenberg. Pola Lichtenberg adalah pola yang muncul ketika pelepasan listrik bertegangan tinggi melewati suatu material. Pelepasan listrik menciptakan pola cabang seperti pohon. Dalam contoh ini, listrik masuk ke dalam kayu. Pola Lichtenberg tercipta dengan menyuntikkan triliunan elektron ke dalam blok akrilik menggunakan akselerator partikel bertegangan 5 juta volt. Semua materi fisik, seperti blok akrilik ini, adalah bentuk resistensi atau perlambatan energi. Dalam badai petir, resistensi udara memengaruhi pembentukan saluran konduktif dan aliran arus. Ketika kita mengamati pola seperti pohon yang diciptakan oleh energi, kita melihat jalur yang diambil energi melalui medium tersebut seiring waktu. Pola seperti pohon ini, atau pola cabang, ditemukan di semua tingkat dan skala alam, dari mikro hingga makro. Struktur alam semesta adalah permainan bentuk, permainan resistensi, satu pikiran besar bermain petak umpet dengan dirinya sendiri. Samskara, atau pola bawah sadar, tercipta ketika muatan pengalaman sangat tinggi. Energi-energi berkumpul, dan pikiran, saya, muncul. Sehingga, resistensi muncul. Jika tidak ada resistensi, maka energi hanya mengalir melalui kehidupan. Tetapi ketika resistensi muncul, ketika saya muncul, energi bercabang, menciptakan jalur baru di pikiran bawah sadar. Pola-pola ini berjalan secara otomatis, bersembunyi dan tumbuh dalam bayang-bayang, hingga terungkap kembali, dan terintegrasi secara sadar ke dalam keseluruhan. Banyak orang mendapatkan sekilas kebangkitan, tetapi kemudian tampaknya kehilangan itu. Ada permainan seperti, saya telah mendapatkannya, dan kemudian saya kehilangan itu, atau, saya sudah sadar, tetapi kemudian pikiran kembali lagi. Hal ini terjadi ketika kebangkitan tidak sepenuhnya diakui sebagaimana adanya. Seringkali, ada keadaan menyenangkan ketika kesadaran yang mendalam dan penuh kedamaian terjadi. Energi, kebahagiaan, atau perubahan dalam kesadaran pikiran atau persepsi, serta rasa kemudahan atau kebebasan. Secara alami, seseorang mungkin salah mengira keadaan fenomenal itu sebagai kebenaran tentang siapa dirinya. Setelah sekilas kebangkitan, seseorang mungkin mulai mencari keadaan atau pengalaman tertentu, daripada mengenali kesadaran yang sudah ada dan menyadarinya sebagai sumber kepuasan sejati. Kebenaran tentang siapa diri kita, bukanlah keadaan sementara atau pengalaman sementara. Fenomena datang dan pergi, tetapi yang tetap ada, kesadaran primordial, selalu ada. Jika kita terus mencari keadaan atau pengalaman tertentu, pada akhirnya pencari itu sendiri akan semakin kuat, dan kita akan semakin jauh dari kebenaran. Pencari selalu meleset dari sasaran dengan mengejar apa yang tidak kekal, seperti pecandu yang mengejar kenikmatan sementara. Sama seperti pecandu, pencari palsu akan selalu mencapai titik krisis atau kegagalan. Kehidupan adalah festival pola perilaku adiktif. Dan ketika saya mengatakan itu, saya tidak hanya merujuk pada kecanduan terhadap obat-obatan seperti alkohol atau nikotin. Segala sesuatu yang mendominasi dalam masyarakat, cenderung menjadi pola perilaku adiktif. Kecanduan terhadap televisi realitas, kecanduan terhadap kehidupan selebriti,
kecanduan terhadap membeli sepatu berikutnya. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena kita sangat ingin menemukan cara untuk melarikan diri dari cara hidup yang sangat tidak bermakna dan tidak alami. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara melarikan diri, sehingga kita mencoba mengkompensasi hal itu dengan kecanduan. Memahami realitas memiliki karakteristik unik yang membuat hidup lebih alami, lebih selaras dengan ritme, aliran, dan arah alami kehidupan. Ketika hal itu terjadi, kecanduan tidak lagi diperlukan, dan kita akan hidup lebih memuaskan, lebih sehat, dan lebih baik secara keseluruhan tanpa perspektif yang menyimpang, seperti anggapan bahwa hidup Anda adalah tentang Anda, dan hidup saya adalah tentang saya. Itu adalah salah satu hal yang paling tidak alami yang dapat dibayangkan. Ini seperti bunga di pohon apel. Saya berpikir bahwa hidupnya adalah tentang dirinya, dan ia perlu bertahan selamanya. Jika bunga itu mendapatkan keinginannya, tidak akan ada lagi apel dan tidak akan ada lagi pohon apel. Setelah kita memahami kebenaran, secara alami akan terjadi pergeseran dari kehidupan yang berpusat pada ego atau kehidupan yang terus-menerus memberi makan pola keinginan dan penolakan, menjadi kehidupan yang lebih alami, lebih mengalir. Pada titik tertentu, gagasan ini mungkin mengalami krisis, dan mungkin kita mulai mencari secara spiritual atau, sebelumnya, mungkin melalui penyelidikan psikologis. Kemudian muncul momen di mana kita siap untuk melihat melampaui ilusi keterpisahan ini, dan pencarian spiritual yang sadar dimulai. Pencarian spiritual ini mungkin dimulai bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita sedang mencari secara spiritual. Ketika itu menjadi sadar, kita dapat melihat hidup ini tidak lagi sebagai sesuatu yang harus dilawan, tetapi sebagai undangan untuk bangkit, sehingga kita mulai lebih terbuka terhadap hidup. Selain itu, penderitaan adalah alat alami terbaik untuk mendorong wawasan. Kita tidak akan mengajukan pertanyaan mendalam kecuali kita menderita. Jika Anda tidak menderita, kita hanya akan menjalani hidup secara ringan seperti seorang Epikurean, yaitu filosofi hidup yang didasarkan pada ajaran Epikuros, seorang filsuf Yunani kuno yang menekankan pencarian kebahagiaan melalui kenikmatan sederhana, penghindaran penderitaan, tanpa pemikiran mendalam. Siapa saya? Apa semua ini? Apa tujuan dari semuanya? Apa maknanya? Kita tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, kecuali kita menderita. Jadi, penderitaan adalah alat yang luar biasa untuk mendapatkan wawasan. Namun, kita sering membuatnya lebih buruk daripada seharusnya. Kita menciptakan penderitaan yang tidak perlu, yang saya sebut sebagai meta-suffering, atau penderitaan tambahan. Meta-suffering ini muncul dari suara kecil di kepala kita yang mengatakan bahwa kita menderita, dan kita seharusnya tidak menderita. Hal itu langsung menggandakan penderitaan. Karena sekarang, selain penderitaan alami yang memang tidak bisa dihindari dalam hidup, kita juga memiliki penderitaan tambahan, karena berperang melawan alam, melawan penderitaan asli tersebut. Permainannya bukanlah untuk menghilangkan proses alami yang kondusif bagi wawasan, yang merupakan alat kunci dari alam. Permainannya adalah untuk tidak memperburuknya dengan cara yang tidak perlu dengan melawan penderitaan tersebut. Ketika kita melepaskan perlawanan terhadap penderitaan, maka itu tidak lagi menjadi penderitaan. Penderitaan berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Seringkali dalam lingkaran spiritual, kita mendengar frasa, "Cintailah apa adanya." Adalah mungkin untuk mencintai rasa sakit apapun yang muncul, dengan belajar untuk melepaskan preferensi egois, memahami bahwa apa yang muncul hanyalah fenomena intens yang sebenarnya membawa kita lebih dalam hubungan dengan kehidupan. Dengan tetap tenang terhadap apa yang ada, kita mulai memurnikan pola-pola resistensi dalam struktur ego. Ini membawa kita pada paradoks penyerahan. Paradoks penyerahan adalah kesadaran bahwa apapun yang Anda lawan akan terus bertahan.
Resistensi justru memberi kekuatan pada ego. Ego tidak lain adalah resistensi itu sendiri. Kadang-kadang di jalan spiritual, kita mendapat gagasan bahwa kita tidak seharusnya merasakan emosi tertentu. Kita mungkin merasa seperti mundur jika kita merasakan kebencian atau kemarahan. Pengalaman seluruh spektrum emosi manusia adalah hal yang diperlukan. Paradoksnya adalah, ketika kita menerima setiap emosi sepenuhnya, melepaskan resistensi terhadapnya, emosi itu berubah dari sekadar emosi yang penuh dengan keyakinan, penilaian, dan preferensi, menjadi perasaan murni, menjadi kehidupan murni, yang melampaui pikiran yang suka menilai. Ada kisah terkenal dalam Zen yang menggambarkan poin ini. Seorang murid pernah bertanya kepada Tenzin, seorang guru Zen yang dikenal akan kebijaksanaan dan ketenangannya, "Guru, ketika istri Anda meninggal, apakah Anda merasa sedih?" Tenzin menjawab, "Tentu saja saya merasa sedih. Bagaimana mungkin tidak?" Murid itu bingung dan kemudian bertanya, "Tapi saya pikir Anda adalah seorang guru Zen. Bukankah Anda seharusnya melampaui emosi semacam itu?" Tenzin tersenyum lembut dan menjawab, "Ah, Anda salah paham. Ketika saya merasa sedih, saya membiarkan diri saya merasakannya sepenuhnya, mengalaminya secara mendalam. Dan dengan melakukan itu, saya menghormati kebenaran saat itu. Kemudian seperti awan yang melintas di langit, kesedihan itu datang dan pergi. Tetapi langit, keluasan keberadaan saya, tetap tidak berubah." Kesadaran sejati. Tubuh hanyalah alat yang melaksanakan tindakan yang muncul dalam kesadaran, dan saya menjadi peserta sekaligus pengamat. Itulah bagian terbaiknya. Kesadaran tidak memiliki pilihan. Diri yang sejati melampaui memilih. Ketika mendengar hal itu, seseorang mungkin berkata, "Oke, saya akan melepaskan segalanya. Saya tidak akan memilih apapun. Saya akan duduk di sebuah gua." Banyak orang telah melakukan itu. Namun masalahnya, itu tetap merupakan sebuah pilihan. Itu hanyalah memilih untuk menekan pilihan dan keinginan saya. Baik memilih maupun tidak memilih. Semuanya ada di tingkat pikiran yang terkondisi. Tetapi siapa atau apa yang menyadari pikiran itu? Setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan, Anda akan menemukan bahwa diri yang terkondisi mungkin masih memilih teh favoritnya. Diri itu tetap akan makan makanan yang terbaik untuk tubuh. Bukan berarti pilihan tidak lagi terjadi. Banyak pilihan masih muncul sepanjang waktu. Tetapi perbedaannya adalah rasa saya tidak lagi terjerat dengan semua itu. Pikiran saya telah hilang. Saya tidak sedang memilih, juga tidak sedang menekan pilihan. Menghadapi ego dan kebangkitan penuh. Bangun adalah seperti meruntuhkan tembok tak terlihat dari ego. Baju zirah ini dan mengenali kesatuan kita dengan semua itu. Dan hasilnya luar biasa, karena kita menemukan bahwa kita sebenarnya tidak menderita karena kemarahan, rasa sakit, kesedihan. Kita menderita karena penolakan kita terhadap kehidupan. Kita dapat belajar untuk menjadi begitu terbuka, sehingga kita secara sadar menjadi satu dengan kehidupan apa adanya. Proses kebangkitan. Kebangkitan bisa terjadi secara bertahap, atau bisa terjadi sekaligus dalam perubahan yang radikal, di mana kita tiba-tiba tahu siapa diri kita, seperti bangun dari mimpi. Seolah-olah kita telah tertidur sepanjang hidup dalam karakter mimpi kita. Untuk tetap terjaga, diperlukan pemurnian struktur diri secara berkelanjutan. Bahkan jika kita telah mengalami kebangkitan penuh, penting untuk tetap waspada, untuk tidak percaya pada pikiran berikutnya, untuk tetap tenang dengan apa yang ada ketika pikiran bawah sadar muncul. Jika tidak, pola-pola bawah sadar dapat mengaburkan kebenaran. Ketidaksadaran harus menjadi ketidaksadaran yang transparan. Jika kita tidak menghadapi apa yang ada dalam ketidaksadaran, kita akan terjebak dalam apa yang disebut penghindaran spiritual.
Penghindaran spiritual. Penghindaran spiritual mengacu pada kecenderungan beberapa individu untuk bersikeras bahwa mereka sudah terbangun demi menghindari emosi sulit, masalah psikologis yang belum terselesaikan, atau tantangan kehidupan nyata. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyelidiki hakikat sejati kita. Secara langsung, berarti tidak melalui pikiran. Anda tidak dapat mengenali sesuatu yang melampaui pikiran dengan menggunakan pikiran. Arahkan perhatian Anda ke dalam dan sadari momen ini. Sadari kesadaran itu sendiri. Perhatikan pikiran, sensasi, dan emosi yang muncul dalam ruang ini, tetapi juga kenali keluasan di mana semua itu muncul. Fenomena mungkin muncul dari alam bawah sadar, pikiran, ingatan, perasaan, emosi, energi. Ini adalah proses pembersihan alami yang terjadi saat kita menyelidiki. Terbuka saja terhadap apapun yang muncul sebagai hasil dari penyelidikan Anda. Biarkan diri Anda tinggal dalam keadaan alami pikiran, bebas dari batasan elaborasi konseptual. Awalnya mendekati pergeseran itu dari tempat penderitaan yang mendalam. Dengan mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan pikiran, cara berpikir, cara memandang dunia, cara memandang diri saya sendiri. Hal ini membawa ke penyelidikan langsung terhadap hakikat pikiran itu sendiri, terutama hakikat dari sang pemikir, individu yang tampaknya terikat oleh pikiran-pikirannya. Dengan penyelidikan langsung ini, rasa keberadaan sebagai pemikir pun lenyap. Ketika rasa keberadaan sebagai pemikir lenyap, semua bentuk pikiran kehilangan makna. Dan menyadari bahwa, ketika itu terjadi, kita ditinggalkan dengan pengalaman kesadaran yang murni atau tak terbatas. Itu sangat damai dan sangat membebaskan dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahu Anda apa itu pikiran, apa itu matriks, atau siapa Anda. Untuk mengetahui sesuatu yang tak terukur, pikiran harus sangat tenang, tanpa gerakan apapun. Dalam keheningan mendalam itu, ada kemungkinan untuk menemukan sesuatu yang abadi, kekal, dan melampaui semua ukuran. Kita dapat mengetahui bahwa kesadaran itu ada. Itu adalah sesuatu yang dapat kita ketahui dengan pasti. Segala sesuatu lainnya hanyalah dugaan yang dibuat berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Mungkin dugaan yang sangat baik, tetapi tetap dugaan. Kesadaran adalah satu-satunya fakta dasar dalam alam. Segala sesuatu lainnya adalah abstraksi teoritis yang muncul dalam kesadaran. Fisika, pada dasarnya adalah ilmu tentang persepsi. Ini adalah upaya untuk menjelaskan pola dan keteraturan dunia yang kita persepsi. Fisika tidak berusaha melampaui persepsi. Bahkan ketika para fisikawan menggunakan instrumen seperti teleskop, mikroskop, atau osiloskop, keluaran dari instrumen-instrumen tersebut tetap harus dipersepsi. Jadi, semuanya dalam fisika disaring melalui paradigma persepsi. Kehidupan adalah alat untuk memahami dirinya sendiri. Untuk memahami kehidupan, Anda tidak melepaskan diri darinya. Anda memperhatikan apa yang terjadi, menangkap nuansanya, dan bertanya, apa artinya ini? Kehidupan di dunia adalah sebuah buku untuk dibaca dan diterjemahkan. Tetapi, seringkali kita terlalu sibuk dengan keinginan untuk menderita lebih sedikit, sehingga kita lupa membaca buku itu. Semua tradisi religius dan spiritual besar berakar pada pemahaman ini, yaitu bahwa ada satu realitas yang tak terbagi, tak terbatas, yang bersinar dalam diri kita masing-masing, sebagai pengalaman, aku ada, dan yang tampak bagi kita sebagai dunia. Dalam kata lain, ada lautan keberadaan, yang menjadi dasar bagi semua orang dan segala sesuatu,
Dari mana semua orang dan segala sesuatu mendapatkan keberadaannya dan kemana mereka lenyap dan menghilang. Prinsip hermetik mengatakan, segala sesuatu adalah pikiran, alam semesta bersifat mental. Dimanapun kita melihat, di sanalah pikiran yang satu. Seperti kata Rumi, dimanapun aku melihat, di sana ada wajah Tuhan. Baik kita melihat ke dunia mikro atau ke makrokosmos ruang angkasa, kita menemukan pikiran yang satu itu. Jadi, bagaimana satu bidang kesadaran universal, satu kesadaran universal, tampak seperti banyak? Karena saya tidak dapat membaca pikiran Anda, dan Anda mungkin tidak dapat membaca pikiran saya. Kita tidak memiliki pengalaman penuh dari keseluruhan alam semesta. Jadi, bagaimana satu pikiran yang merupakan alam semesta ini dapat memiliki keterbatasan-keterbatasan tersebut dan tampak seperti banyak? Dalam psikiatri, proses ini disebut disosiasi. Ini adalah proses di mana satu pikiran tampaknya terfragmentasi menjadi beberapa pusat kesadaran yang terpisah. Ada bukti empiris yang jelas tentang hal ini pada manusia melalui neuroimaging. Sekarang, kita mendekati pembuatan penjelasan konseptual eksplisit tentang disosiasi berdasarkan teori informasi terintegrasi yang merupakan teori utama dalam ilmu saraf kesadaran. Ketika batas disosiatif terbentuk, Anda hanya dapat melihat apa yang ada di sisi lain batas tersebut melalui persepsi. Dan apa yang Anda persepsikan adalah materi, fisikitas. Dengan kata lain, materi atau fisikitas adalah penampakan sadar dari proses sadar yang melintasi batas disosiatif. Baik kita menjelaskan proses ini dengan teori modern, atau menggunakan model kuno seperti 5 skandhas. Yang penting adalah, kita membuat proses-proses ini, yang biasanya tidak disadari, menjadi sadar. Ketika proses-proses ini menjadi sadar, resistensi dalam struktur diri dapat dihilangkan. Operasi saya yang tidak disadari dapat dihentikan. Persepsi bahwa kita adalah tubuh fisik, persepsi tentang sensasi pada tubuh, konseptualisasi tentang objek dan benda, identifikasi terhadap preferensi terhadap benda-benda tersebut, serta perasaan bahwa ada seorang saksi yang mengamati semuanya. Semua proses pikiran ini harus disadari sebagai kosong dari diri. Dengan kata lain, kita melepaskan identifikasi dari fenomena, sambil membiarkannya tetap seperti apa adanya. Ini bukanlah berbalik menjauh dari kehidupan, tetapi justru memperdalam keintiman dengan kehidupan. Pemahaman yang lebih dalam tentang realitas secara langsung, mendorong empati, rasa hormat timbal balik, dan tujuan yang tidak berpusat pada ego. Hal ini juga mendorong pola perilaku yang tidak adiktif. Jadi, tidak ada keraguan bahwa, jika pemahaman umat manusia lebih dalam dan meluas, hidup pasti akan lebih baik. Solusi atas masalah dunia adalah, dengan mengenali sumber masalah yang sebenarnya, yaitu ego, yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri. Tidak peduli apa yang ego lakukan, politik, agama, ekonomi, atau pendidikan, selama ia beroperasi dari premis yang salah bahwa ada saya yang terpisah, maka kita akan terus memperburuk penderitaan dan perpisahan. Satu-satunya solusi bagi umat manusia sekarang adalah bangun. Dalam Buddhisme, ketika tidak lagi ada rasa diri sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang lain selain diri. Itu adalah nirwana. Terbangun dari karakter dalam mimpi kehidupan.